Alhamdulillah, apa kabarnya sahabatku? Semoga dalam keadaan baik selalu sehat penuh bahagia, berlimpah karunia yang banyak yang penuh keberkahan, dan sukses dalam beraktivitas. Saya Saddam Hussein akan mengisahkan, seorang pastor dan biarawati selamat dari kecelakaan pesawat, yang menjadi jalan hidayah baginya. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo langsung saja kita simak bersama-sama. Di sebuah biara tua yang terletak di pusat kota, Pastor Robert dan Suster Hannah menerima panggilan tugas dari pemimpin komunitas mereka. Mereka diminta pergi ke sebuah daerah terpencil di perbatasan negara untuk mendirikan pusat pelayanan bagi masyarakat setempat. Misi ini bukanlah sesuatu yang asing bagi mereka, tetapi kali ini ada sesuatu yang terasa berbeda, seolah ada takdir besar yang menunggu mereka di tempat tujuan. Dengan penuh ketekunan, mereka mempersiapkan perbekalan, dari makanan, obat-obatan, hingga kitab suci dan perlengkapan ibadah mereka. Malam sebelum keberangkatan, Suster Hannah duduk di kamarnya yang redup, menatap salib di dinding dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ada kegelisahan yang menyelinap dalam hatinya, seakan sesuatu yang besar akan terjadi. Sementara itu, Pastor Robert menghabiskan malamnya dengan berdoa, memohon perlindungan untuk perjalanan mereka. Keesokan harinya, mereka berangkat menuju bandara. Suasana pagi itu cerah, tak ada tanda-tanda buruk. Setibanya di bandara, mereka naik ke pesawat yang akan membawa mereka ke kota provinsi sebelum melanjutkan perjalanan darat ke desa tujuan. Perjalanan udara awalnya berjalan lancar, dengan awan putih bersih menghiasi langit. Namun, saat pesawat mulai memasuki wilayah pegunungan, langit tiba-tiba berubah kelam. Guntur menggelegar, dan angin kencang mengguncang badan pesawat. Kita akan mengalami turbulensi, suara kapten pesawat terdengar dari pengeras suara. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa badai yang mereka hadapi adalah sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tiba-tiba, pesawat bergetar hebat. Beberapa penumpang menjerit ketakutan. Oksigen turun dari atas kepala, dan lampu kabin berkedip-kedip. Suster Hannah menggenggam erat rosarionya, sementara Pastor Robert berusaha menenangkan penumpang di sekitarnya. Namun, saat suara mesin pesawat mulai melemah dan pilot berteriak panik di kokpit, mereka tahu bahwa sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Dalam hitungan detik, pesawat kehilangan kendali dan mulai menukik tajam. Teriakan bergema di dalam kabin. Pastor Robert menutup matanya, berserah diri pada kehendak Tuhan, sementara Suster Hannah berbisik lirih, "Tuhan, selamatkan kami." Dentuman keras terdengar. Dunia tiba-tiba menjadi gelap. Ketika Pastor Robert membuka matanya, rasa sakit menjalar di sekujur tubuhnya. Ia terbaring di antara puing-puing pesawat yang berserakan di lereng gunung yang sunyi. Suara angin yang menderu dan aroma tanah basah menyadarkannya dari kegelapan sementara yang baru saja dialaminya. Dengan susah payah, ia mencoba bangkit dan mencari Suster Hannah. Tak jauh dari tempatnya, ia melihat sosok yang dikenalnya terbaring tak bergerak. "Hannah!" serunya dengan suara serak. Ia merangkak mendekat, memeriksa denyut nadi di lehernya, dan merasakan detak yang lemah namun stabil. Rasa syukur membanjiri hatinya. Mereka berdua adalah satu-satunya yang selamat dari kecelakaan tragis itu. Selama beberapa hari berikutnya, mereka bertahan hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Mereka meminum air dari aliran sungai kecil dan memakan buah-buahan liar yang mereka temukan. Meskipun tubuh mereka lemah dan luka-luka yang mereka derita membuat setiap gerakan terasa menyakitkan, semangat untuk bertahan hidup tetap menyala. Di tengah malam yang dingin, saat bintang-bintang bersinar redup di langit, Pastor Robert dan Suster Hannah sering merenung tentang keajaiban yang mereka alami. "Mengapa kita yang selamat?" tanya Suster Hannah dengan suara lirih. "Apa rencana Tuhan untuk kita?" Pastor Robert menggeleng pelan, matanya menatap api unggun yang mereka buat untuk menghangatkan diri. "Entahlah, Hannah. Tapi aku yakin ada alasan di balik semua ini."
Mungkin Tuhan ingin kita menemukan sesuatu yang belum kita pahami. Hari demi hari berlalu, dan harapan untuk diselamatkan semakin menipis. Namun, pada hari kelima, suara helikopter terdengar di kejauhan. Mereka berdua melambaikan tangan dengan sisa-sisa tenaga yang mereka miliki, berharap tim penyelamat melihat mereka. Dan benar saja, beberapa saat kemudian, tim evakuasi tiba dan membawa mereka ke tempat yang aman. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, dengan tubuh yang lemah dan pikiran yang masih kacau, Pastor Robert merenung. Ada sesuatu yang menggugah hatinya, sebuah dorongan untuk mencari jawaban atas keajaiban yang mereka alami. Dan tanpa disadari, perjalanan spiritual mereka baru saja dimulai. Pastor Robert dan Suster Hannah akhirnya tiba di rumah sakit setelah 5 hari bertahan di lereng gunung tanpa makanan dan pertolongan. Tubuh mereka lemah, luka-luka masih terasa perih. Tetapi yang lebih mengganggu mereka adalah pertanyaan yang terus menghantui. Mengapa hanya kami yang selamat? Setelah mendapatkan perawatan intensif, kondisi mereka mulai membaik. Namun, jiwa mereka masih gelisah. Pastor Robert sering termenung di tempat tidurnya, menatap jendela rumah sakit yang mengarah ke langit luas. Ia mengingat kembali momen ketika pesawat jatuh. Betapa cepatnya semua terjadi, betapa dekatnya mereka dengan kematian, namun entah bagaimana mereka tetap hidup. Suster Hannah merasakan hal yang sama. Setiap malam, ia sulit tidur, pikirannya berputar tentang peristiwa itu. Ia merasa seperti ada sesuatu yang ingin Tuhan tunjukkan kepadanya, tetapi ia tidak tahu apa. Suatu hari, seorang dokter bernama Dr. Faisal, yang selama ini merawat mereka, melihat kegelisahan yang terpancar di wajah Pastor Robert. Anda tampak banyak berpikir, Pastor, katanya sambil mengecek tekanan darah Robert. Pastor Robert menghela napas panjang. Saya hanya bertanya-tanya, Dok, dari sekian banyak orang di pesawat, mengapa hanya kami yang selamat? Itu bukan sekadar kebetulan, saya yakin. Dr. Faisal tersenyum tipis, lalu berkata, kadang, Tuhan menyelamatkan seseorang bukan hanya untuk hidup, tetapi untuk mencari kebenaran yang lebih besar. Kata-kata itu terngiang di kepala Robert sepanjang hari. Malamnya, ketika ia duduk termenung, Dr. Faisal kembali menghampiri dan menyerahkan sebuah buku kecil berwarna hijau kepadanya. Apa ini? Tanya Robert. Al-Quran, jawab Dr. Faisal dengan lembut. Saya tidak meminta Anda untuk langsung percaya. Tapi jika Anda mencari jawaban, mungkin Anda bisa menemukannya di sini. Suster Hannah, yang berada di kamar yang sama, menatap Al-Quran itu dengan ekspresi ragu. Ia dan Robert saling berpandangan. Membaca kitab suci agama lain? Itu bukan sesuatu yang pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun, rasa ingin tahu lebih kuat dari keraguan mereka. Pastor Robert membuka halaman pertama dan mulai membaca terjemahannya. Dan dialah yang menciptakan malam dan siang, serta matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya beredar di dalam garis edarnya. Quran Surat Al-Anbiya 33. Ia terdiam. Ayat itu sederhana, tetapi terasa begitu nyata. Ia melanjutkan membaca dan sampai pada ayat lain. Dan tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan, tidak pula, pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab, Lauh Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid 22. Sebuah getaran aneh menyelimuti hatinya. Apakah ini jawaban yang selama ini ia cari? Suster Hannah, yang awalnya hanya mengamati, kini ikut membaca. Malam itu, tanpa mereka sadari, mereka telah melangkah ke dalam pencarian spiritual yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Malam itu, Pastor Robert dan Suster Hannah terus membaca Al-Quran dalam keheningan kamar rumah sakit. Setiap ayat yang mereka temui seakan berbicara langsung kepada mereka,
memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menggantung di benak mereka. Pastor Robert menutup Al-Quran dan menghela napas panjang. Ia merasa hatinya bergetar, ada sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Hana," katanya pelan, "semakin aku membaca, semakin aku merasa ada kebenaran dalam kitab ini." Suster Hana menatapnya ragu. "Tapi, kita telah mengabdikan hidup kita untuk gereja, Robert. Jika kita mulai mempertanyakan keyakinan kita, apa yang akan terjadi pada kita?" Robert menatap mata Hana dengan penuh kesungguhan. "Bukankah kita diajarkan untuk mencari kebenaran? Jika ada sesuatu yang bisa menjelaskan mengapa kita selamat, kita harus mencari tahu, bukan menutup mata." Malam itu, mereka tidak bisa tidur. Ayat-ayat yang mereka baca terus bergema di kepala mereka. Pagi berikutnya, Dr. Faisal datang untuk memeriksa kondisi mereka. Pastor Robert menatapnya lekat-lekat sebelum akhirnya bertanya, "Dokter, bolehkah saya bertanya sesuatu?" Dr. Faisal tersenyum. "Tentu, Pastor. Silakan." Robert menggenggam Al-Quran yang masih berada di pangkuannya. "Apa sebenarnya Islam itu?" Pertanyaan itu membuat Dr. Faisal sedikit terkejut, tetapi ia segera menjawab dengan lembut. "Islam adalah agama yang mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan, Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusannya. Islam bukan sekadar agama, tetapi cara hidup yang mencakup segala aspek kehidupan. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia." Suster Hana mendengarkan dengan seksama. "Tapi, bagaimana dengan keselamatan? Dalam ajaran kami, keselamatan hanya bisa didapatkan melalui Yesus," katanya ragu-ragu. Dr. Faisal mengangguk, memahami kebingungan mereka. Dalam Islam, keselamatan datang melalui keimanan kepada Allah yang Esa dan mengikuti petunjuk yang diberikan olehnya. Nabi Isa, atau Yesus yang kalian kenal, juga merupakan utusan Allah, tetapi bukan Tuhan. Ia hanyalah hamba Allah yang diutus untuk membimbing umatnya. Pastor Robert terdiam. Penjelasan itu terasa begitu masuk akal, tetapi bertentangan dengan apa yang telah ia pelajari sepanjang hidupnya. Dr. Faisal melanjutkan, "Islam juga mengajarkan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas amal perbuatannya sendiri. Tidak ada dosa warisan. Setiap orang bisa bertaubat langsung kepada Allah tanpa perantara." Pastor Robert dan Suster Hana saling berpandangan. Kata-kata itu terasa begitu dalam, begitu murni. Setelah Dr. Faisal pergi, mereka kembali membuka Al-Quran. Kali ini, mereka membaca dengan lebih hati-hati, lebih terbuka. Setiap ayat yang mereka temukan terasa seperti jawaban atas kebingungan mereka selama ini. Hingga akhirnya, Pastor Robert menemukan satu ayat yang membuatnya semakin tertegun. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Quran Surat Ali Imran 19. Dadanya terasa sesak. Ia menutup matanya dan berbisik, "Jika ini memang kebenaran, maka tunjukkanlah jalan yang lurus." Suster Hana menggenggam tangannya, matanya berkaca-kaca. "Robert, apakah ini jawaban yang selama ini kita cari?" Pastor Robert tidak langsung menjawab. Ia tahu, jika mereka memilih jalan ini, maka hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Tetapi, di dalam hatinya, ia merasa bahwa ia semakin dekat dengan sesuatu yang selama ini ia cari, kebenaran sejati. Setelah hari-hari penuh perenungan dan pencarian makna, Pastor Robert dan Suster Hana merasa semakin yakin bahwa mereka berada di ambang perubahan besar dalam hidup mereka. Namun, keyakinan ini bukan tanpa tantangan. Kabar tentang ketertarikan mereka pada Islam mulai tersebar di kalangan rekan-rekan gereja dan komunitas mereka. Banyak yang merasa khawatir, bahkan ada yang menganggap mereka telah tersesat. Pimpinan gereja memanggil mereka untuk sebuah pertemuan khusus. "Robert, Hana,
Kami mendengar bahwa kalian sedang mempelajari Al-Quran dan mempertimbangkan untuk meninggalkan iman kita, ujar uskup dengan nada prihatin. Apakah itu benar? Pastor Robert menatap uskup dengan mata tenang. Yang mulia, kami hanya mencari kebenaran. Setelah kejadian kecelakaan itu, kami merasa ada sesuatu yang harus kami pahami lebih dalam. Dan Al-Quran memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kami. Suster Hana menambahkan, kami tidak bermaksud mengkhianati iman kita. Namun, hati kami merasa terpanggil untuk memahami lebih jauh tentang Islam. Uskup menghela napas panjang. Kami tidak bisa memaksakan keyakinan kalian. Namun, ketahuilah bahwa keputusan ini akan membawa konsekuensi besar. Gereja tidak dapat menerima dua jalan sekaligus. Setelah pertemuan itu, tekanan dari komunitas semakin kuat. Beberapa teman menjauh, dan keluarga mereka pun merasa bingung dan kecewa. Namun, di tengah semua itu, Robert dan Hana menemukan ketenangan dalam doa dan bacaan Al-Quran. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di sebuah taman dekat rumah sakit, Pastor Robert berkata, "Hana, aku tahu jalan ini tidak mudah. Tapi aku merasa damai dengan pilihan ini." Suster Hana mengangguk, "Aku pun merasakan hal yang sama, Robert. Mungkin inilah tujuan Tuhan menyelamatkan kita dari kecelakaan itu, agar kita menemukan jalan ini." Dengan hati yang mantap, mereka memutuskan untuk mengucapkan syahadat, tanda resmi masuknya seseorang ke dalam Islam. Dr. Faisal, yang selama ini mendampingi mereka, dengan senang hati membimbing proses tersebut. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah," ucap mereka dengan penuh keyakinan. Air mata haru mengalir di wajah mereka. Perjalanan panjang pencarian mereka akhirnya menemukan titik terang. Meskipun tantangan masih menanti di depan, mereka siap menghadapinya dengan iman yang baru. Kisah Pastor Robert dan Suster Hana menjadi inspirasi bagi banyak orang. Keberanian mereka dalam mencari kebenaran dan mengikuti hati nurani menunjukkan bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Meskipun Pastor Robert dan Suster Hana telah mengucapkan syahadat dengan penuh keyakinan, perjalanan mereka sebagai mualaf baru saja dimulai. Keputusan besar ini membawa konsekuensi yang lebih berat dari yang mereka bayangkan. 1. Tekanan dari gereja dan komunitas. Kabar tentang perpindahan mereka segera menyebar ke kalangan gereja dan komunitas Kristen. Banyak yang tidak percaya bahwa seorang pastor dan biarawati yang begitu setia pada agamanya bisa meninggalkan semuanya untuk Islam. Pimpinan gereja mengadakan pertemuan darurat dan memanggil mereka kembali. Kali ini, suasana jauh lebih tegang. "Robert, Hana, ini adalah kesalahan besar. Kalian telah mengabdikan hidup untuk Tuhan di dalam gereja. Mengapa kalian meninggalkan semua ini?" tanya seorang uskup dengan nada kecewa. Pastor Robert menundukkan kepala, mengambil napas dalam-dalam. "Yang mulia, saya tidak meninggalkan Tuhan. Saya justru semakin mendekat kepadanya. Saya telah menemukan kebenaran yang selama ini saya cari." Suster Hana menambahkan dengan suara pelan, "Kami tidak bisa mengabaikan apa yang telah kami pelajari. Hati kami menemukan kedamaian dalam Islam." Mendengar itu, suasana semakin memanas. Beberapa pendeta senior marah dan menuduh mereka telah tersesat. Bahkan, mereka diberi peringatan keras. Jika tidak segera kembali ke gereja, mereka akan dikucilkan dari komunitas, kehilangan semua hak, dan tidak akan diterima lagi oleh keluarga mereka. 2. Kehilangan keluarga dan masa lalu. Tak lama setelah pertemuan itu, Pastor Robert menerima pesan dari keluarganya di Eropa. Ibunya yang sudah tua menangis dan memohon agar ia kembali ke gereja. "Robert, kau anakku satu-satunya. Mengapa kau mengkhianati iman kita? Aku tidak sanggup melihat ini." Sementara itu, Suster Hana juga mendapat kabar bahwa keluarganya di Indonesia kecewa dan menolak berbicara dengannya. Kakaknya mengirim pesan pedas,
Kami tidak punya adik yang menjadi pengkhianat. Bagi mereka, ini bukan hanya perubahan agama, tetapi sebuah pengkhianatan terhadap keluarga dan identitas mereka selama ini. Malam-malam mereka diisi dengan tangisan dan doa. Cobaan ini lebih berat dari yang mereka bayangkan. Namun, di dalam hati mereka, ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka. 3. Memulai hidup baru sebagai Muslim. Dengan berat hati, mereka meninggalkan semua yang pernah mereka miliki. Mereka kehilangan status, pekerjaan, teman-teman, dan bahkan keluarga. Dr. Faisal, yang telah membimbing mereka sejak awal, menawarkan bantuan. Saya tahu ini sulit, tapi kalian tidak sendirian. Banyak saudara Muslim yang siap membantu kalian memulai kembali. Dengan dukungan dari komunitas Muslim, Robert dan Hana mulai belajar lebih dalam tentang Islam. Mereka mempelajari tata cara salat, membaca Al-Quran, dan memahami lebih banyak tentang Rasulullah. Suatu hari, Hana bertanya kepada Robert, "Apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita tidak lagi memiliki tempat di dunia lama kita." Robert tersenyum lembut. Allah telah menunjukkan jalan kepada kita. Mungkin sekarang tugas kita adalah membantu orang lain menemukan kebenaran, seperti yang telah kita temukan. Dan dari sanalah, perjalanan baru mereka dimulai. Meskipun Pastor Robert dan Suster Hana telah kehilangan komunitas lama mereka, hati mereka tetap teguh dalam keimanan yang baru. Namun, perjalanan mereka belum selesai, justru tantangan semakin besar. Dr. Faisal menyarankan agar mereka mendalami Islam lebih jauh. Jika kalian ingin benar-benar memahami ajaran Islam, kalian bisa pergi ke pesantren atau lembaga Islam yang bisa membimbing kalian, katanya. Atas bantuan seorang ulama yang mengenal Dr. Faisal, mereka mendapat kesempatan untuk belajar di sebuah pesantren di Yogyakarta. Meskipun awalnya canggung, mereka diterima dengan baik oleh para santri dan ustaz. Hari-hari mereka diisi dengan belajar membaca Al-Quran, memahami tafsir, serta mendalami hadis dan sejarah Islam. Mereka juga mulai terbiasa dengan kehidupan Muslim, bangun sebelum subuh untuk salat tahajud, berpuasa sunnah, dan mengikuti berbagai kajian. Namun, di balik ketenangan itu, masih ada ketakutan di hati mereka. Bagaimana jika suatu hari mereka ditemukan oleh orang-orang yang tidak senang dengan keputusan mereka? Kekhawatiran mereka terbukti bukan tanpa alasan. Suatu hari, ketika Robert hendak pergi ke masjid untuk salat Isya, seseorang yang tak dikenal menyelipkan sebuah surat di bawah pintu kamar mereka di pesantren. "Kalian telah membuat kesalahan besar. Jika tidak kembali ke jalan yang benar, kalian akan menyesal." Hana menggenggam surat itu dengan tangan gemetar. "Robert, mereka menemukan kita." Robert membaca surat itu berulang kali. Ia tahu bahwa keputusannya untuk masuk Islam tidak hanya menimbulkan kemarahan, tetapi juga kebencian dari pihak-pihak tertentu. Namun, bukannya takut, ia justru semakin yakin bahwa iman sejati selalu diuji. Setelah setahun belajar Islam di pesantren, Robert dan Hana merasa semakin mantap dengan keimanan mereka. Mereka ingin membagikan pengalaman mereka kepada dunia, agar orang-orang yang mencari kebenaran tidak merasa sendirian. Mereka mulai berbagi kisah mereka melalui media sosial dan berbagai forum diskusi. Banyak yang terinspirasi, tetapi tidak sedikit juga yang mengecam mereka. Suatu hari, seorang pria asing menghubungi mereka melalui media sosial. "Saya seorang pendeta yang sedang meragukan keyakinan saya. Kisah kalian membuat saya berpikir ulang. Bisakah saya berbicara dengan kalian?" Mendengar itu, Hana menatap Robert dengan mata berbinar. "Mungkin inilah tujuan Allah menyelamatkan kita." Robert mengangguk. "Kita tidak hanya diselamatkan untuk diri sendiri, tetapi untuk membawa cahaya bagi mereka yang masih mencari jalan." Meskipun ancaman dan tantangan masih ada, mereka tidak gentar. Kini, hidup mereka adalah untuk berdakwah,
membawa kebenaran yang mereka temukan kepada dunia. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setelah memutuskan untuk berdakwah dan membagikan kisah perjalanan spiritual mereka, Robert dan Hannah menghadapi tantangan baru dalam menyebarkan pesan Islam kepada masyarakat luas. Dengan dukungan komunitas Muslim setempat, Robert dan Hannah berinisiatif mendirikan sebuah pusat informasi Islam di Yogyakarta. Pusat ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang ajaran Islam yang sebenarnya, menghilangkan kesalahpahaman, dan menyediakan ruang bagi siapa saja yang ingin belajar lebih dalam. Kita perlu tempat di mana orang bisa datang, bertanya, dan belajar tanpa merasa dihakimi, kata Hannah dengan semangat. Robert menambahkan, ini juga akan menjadi wadah bagi para mualaf untuk mendapatkan bimbingan dan dukungan. Namun, langkah mereka tidak selalu mulus. Beberapa pihak menuduh mereka memiliki agenda tersembunyi dan mencoba memecah belah masyarakat. Poster-poster penolakan muncul di beberapa sudut kota, dan ancaman anonim kembali menghantui mereka. Kita harus tetap tegar. Ini adalah ujian dari Allah, ujar Robert saat melihat sebuah poster yang menuduh mereka sebagai penyebar ajaran sesat. Hannah mengangguk, selama niat kita tulus dan jalan kita benar, Allah akan melindungi kita. Di tengah cobaan, cahaya pertolongan Allah datang melalui dukungan beberapa tokoh masyarakat dan akademisi. Mereka melihat niat baik Robert dan Hannah dalam menyebarkan pemahaman yang benar tentang Islam. Beberapa ulama dan cendekiawan Muslim menawarkan bantuan dengan memberikan ceramah dan pelatihan di pusat informasi tersebut. Kalian melakukan pekerjaan mulia. Jangan biarkan hambatan menghentikan langkah kalian, kata seorang ulama terkemuka saat berkunjung ke pusat informasi. Seiring berjalannya waktu, pusat informasi Islam yang didirikan Robert dan Hannah mulai dikenal luas. Banyak orang datang untuk belajar, berdiskusi, dan bahkan berbagi kisah perjalanan spiritual mereka. Beberapa di antaranya adalah mualaf yang terinspirasi oleh kisah Robert dan Hannah. Seorang mantan pemuka agama, yang kini menjadi mualaf, berbagi pengalamannya. Saya menemukan kedamaian dalam Islam setelah bertahun-tahun mencari kebenaran. Semoga kisah ini semakin memotivasi Robert dan Hannah untuk terus berdakwah dan menyebarkan cahaya hidayah kepada siapa saja yang mencari kebenaran. Demikian sahabat inspiratifku, kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita. Atas perhatian dan dukungannya saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif lainnya, dan saya sudahi dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.